dia juga bisa kemudian dipengaruhi oleh satu regulasi atau suatu sistem yang kemudian terdapat loop-loop di sana atau hole-hole di sana. Dan secara eksternal dia juga kemudian bisa pula dipengaruhi oleh adanya peluang-peluang, misalnya dia memiliki kekayaan ya, atau harta atau kemampuan tertentu untuk melakukannya. Bahkan dia juga diperkuat ya oleh adanya insentif semacam waktu ya, atau kemudian kekuasaan yang membuat dia mampu melakukan itu semua. Ini secara etik ya. Nah, secara perilaku secara etik ini kemudian bertumpu pada adanya niat individu yang dicerminkan pada suatu sikap yang kemudian membentuk suatu kecenderungan aktual untuk melakukan suatu fraud. Nah, secara hukum pada slide berikutnya ini kita akan semakin jelas ketika kita mendapati di sejumlah aspek-aspek tadi, misalnya dari sisi operasional tadi sempat disinggung tentang bagaimana dia membuang limbah begitu ya, kemudian tentang iklan-iklan yang kemudian bermasalah, yang mana itu kita temukan rasionalisasinya ya, maupun sosialisasi serta ritualismenya. Jadi tema korupsi ini sebenarnya tema umum yang kemudian secara dysfunctional behavior ini polanya bisa terjadi di tema-tema selain korupsi. Mari kita lihat ya sejenak. Nah, secara prosedural korupsi atau kita sebut prosedural failure misalnya ya, agar lebih umum, itu bisa dibentuk dari motif individu ya, yang dilatari oleh kewenangan yang dia punyai berdasarkan legalistik atau legalitas tertentu yang membuat dia bisa menjustifikasi perbuatannya untuk kemudian tadi melakukan misalnya price fixing misalnya, yang mana price fixing itu berdekatan dengan monopoli ya dalam suatu konteks persaingan usaha. Yang kedua, skema korupsi ini bisa kita artikan sebagai korupsi yang berjamaah, yang mana dia dibentuk oleh adanya keinginan bersama atau kolektif untuk berbuat demikian yang diatur oleh atau sangat dimodeli oleh pimpinan yang memiliki karisma kuat, yang kemudian mereka secara berjamaah kemudian mengatur bagaimana suatu tujuan mereka itu disfungsional atau dark side-nya itu bisa tercapai ya, misalnya dalam suatu iklan ya yang itu bisa saja manipulatif ya, itu kemudian dibentuk oleh satu grup atau tim tertentu yang bisa kemudian mohon maaf istilahnya bisa menyesatkan. Sedangkan yang korupsi kategoris atau categorical dysfunctional behavior ini bisa ambil contoh adanya pola hierarki ya antara pimpinan dengan anak buahnya yang kemudian relasi di sana itu dibentuk ya oleh semacam tradisi ya bahwa anak buah harus mengikuti pimpinannya, demikian juga pimpinan mengikuti pimpinan di atasnya lagi. Yang ini kemudian perilaku-perilaku ini melahirkan satu budaya yang menjadi ritual. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah pembenaran tertentu. Nah, aspek-aspek yang sama ini ternyata kalau kita lihat pada slide berikutnya oleh Foucault ya secara filsafat dia kemudian akan mendekati dari dua hal. Pertama dari sisi pimpinannya yang mencerminkan atau mewakili sisi simbolik, dan yang kedua dari sisi budaya. Dari sisi simbolik, pimpinan akan berupaya membentuk sistem, membentuk jaringan, membentuk orang-orang di lingkungannya
ya, untuk kemudian menyusun dan merancang serta menentukan pengaturan sosial tertentu, sambil pada saat yang sama dia menekan atau mengeliminasi praktek-praktek yang tidak sejalan dengan dia, atau dalam istilah lain dia mencoba untuk mengurangi outer circle dari dia, pihak-pihak yang tidak dia kehendaki. Nah, ini dalam konteks organisasi, ya. Nah, kemudian yang pendekatan kedua adalah suatu budaya yang dibuat oleh pimpinan yang melakukan kesalahan-kesalahan berulang, yang dia tidak menghendaki bahwa kesalahan itu ditentang oleh anak buahnya. Sebaliknya, dia menghendaki bahwa kebiasaan atau perilaku-perilakunya itu menjadi sebuah regularitas atau kebiasaan dan membentuk satu standarisasi tertentu, dan pada saat yang sama mengesampingkan norma, nilai, atau keyakinan dari anak buahnya atau lingkungannya yang memiliki ide-ide yang tidak sama. Ya, jadi tujuannya untuk membentuk standar baru di sini. Ini jadi pimpinan dan budaya ini saling terkait ya dari sisi filosofi menurut Foucault. Ya, ini merupakan dark side yang berikutnya. Nah, tentu saja dari aspek-aspek human resource, finance, marketing, dan operasional, kita bisa secara fokus, misalnya, ini singkat saja, untuk kemudian berupaya menghilangkan, ya, misalnya dalam rantai pasok itu menghilangkan tadi inefisiensi yang terjadi, baik itu nanti ada masalah di produksi dalam hal distribusinya maupun dalam hal promosinya, ya. Kemudian dari sisi human resource-nya atau human capital-nya perlu ada kemudian upaya-upaya untuk mengurangi misalnya saja penyimpangan terkait asasi manusia atau diskriminasi terhadap warna kulit, pandangan politik, kewarganegaraan, dan kemudian secara finance dia berupaya untuk kemudian bisa membuat suatu misalnya harga saham atau perusahaan keluarga yang lebih kemudian bisa mengedepankan profesionalitas dan integritas berdasarkan keputusan-keputusan dalam pengambilan keputusannya. Ya, serta kemudian lebih memperhatikan aspek etikal, ya, ketika misalnya media membuat suatu iklan, tidak hanya kemudian condong membentuk komunitas untuk lebih konsumtif atau merasa lebih modern, begitu ya. Jadi modernitas dan konsumerisme ini menjadi tantangan utama bagi kita secara etik. Nah, jadi itu penjelasan kami secara singkat dari sisi etika, filosofi dan hukum berdasarkan sejumlah referensi ini. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada moderator.